Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengantar ekonomi serta teman sejawat kelas yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmat hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan presentasi ini walaupun dalam keadaan daring. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang pendapatan nasional. Saya, Suhaira Eva Majid, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saudari moderator. Saya sebagai pemateri pertama akan membawakan materi saya. Yang pertama, materi saya adalah apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional. Yang pertama dulu adalah tujuan. Tujuan pendapatan nasional yang pertama adalah mengetahui kemampuan dalam pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Kedua, memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. Membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Yang keempat, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi perekonomian negara. Kemudian, manfaat. Apa sajakah manfaat dari pendapatan nasional? Yang pertama, mengetahui struktur perekonomian negara, baik itu agraris, industri, dan jasa. Kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Yang keempat, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Yang kelima, dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Yang materi ketiga adalah faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Faktor yang pertama adalah demand and supply. Apa itu demand? Demand adalah permintaan. Kemudian apa itu supply? Supply itu artinya penawaran. Saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut ini karena sudah dijelaskan ya. Kemudian yang kedua adalah consumption and saving. Apa itu consumption? Consumption itu artinya konsumsi dan saving itu artinya tabungan. Kemudian yang ketiga adalah investment atau investasi. Investasi adalah penanaman modal. Kemudian konsep dalam pendapatan nasional terdiri dari yang pertama adalah GDP. GDP itu artinya atau singkatan dari Gross Domestic Product. Yang kedua adalah GNP. GNP itu adalah Gross National Product. Yang ketiga adalah NNP. NNP adalah Net National Product. Yang selanjutnya adalah NNI, Net National Income. Kemudian ada PI, Personal Income, dan terakhir adalah Disposable Income. Konsep ini akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Jadi tidak perlu lagi saya jelaskan ya. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari pemateri pertama. Selanjutnya, kepada pemateri kedua, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membacakan materi saya dari hasil diskusi kelompok kami. Materi pertama yang akan saya bawakan adalah tentang pengertian dari PDB. Yang kedua, pengertian dari PNB. Yang ketiga adalah pengertian dari NNP. Dan yang terakhir, pengertian dari NNI. Langsung saja ke materi yang pertama saya. Materi pertama saya yaitu PDB. Apa itu si PDB? PDB adalah produk domestik bruto atau gross domestic product. Atau pengertiannya adalah jumlah
produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Dalam perhitungannya termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di wilayah bersangkutan. Yang kedua adalah PNB atau Produk Nasional Bruto atau Gross National Product. Pengertiannya adalah seluruh nilai produk, barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Dari kedua materi saya tersebut tadi, sederhananya seperti ini. Sederhananya, GDP menghitung total pendapatan negara dari lingkup batas wilayah, sedangkan GNP menghitung total pendapatan negara dari lingkup warga negara. GDP tidak memperhitungkan pendapatan dari warga negaranya yang tinggal atau berdomisil di luar negeri, tetapi dari warga negara asing yang tinggal di dalam negeri tersebut. Sebaliknya, GNP memperhitungkan total pendapatan yang diperoleh hanya dari warga negaranya saja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tidak memperhitungkan pendapatan warga negara asing yang tinggal di dalam negeri. Adapun contoh perusahaan asing yang dihitung dalam GDP seperti McDonald, PT Freeport, PT Caltex, Carrefour, dan PT Nutrisia, dan masih banyak banyak lagi. Sedangkan contoh perusahaan Indonesia yang tidak dihitung GDP, produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau warga masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak diperhitungkan. Misal perusahaan milik warga Indonesia tapi beroperasi di luar negeri, atau TKI atau TKW yang bekerja di luar negeri tidak dihitung dalam PDB atau GDP. Beberapa bank BUMN seperti Mandiri, BNI, dan BRI yang beroperasi di luar negeri tidak dihitung dalam GDP. Materi saya yang ketiga yaitu NNP atau Net National Product. Pengertiannya adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. NNP dihitung berdasarkan harga pasar dan dijabarkan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. NNP sama dengan GNP kurang D. Depresiasi atau penyusutan barang. Nah, dan materi terakhir saya yaitu NNI. NNI adalah Net National Income atau pendapatan neto. Pengertian dari NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. Pendapatan nasional bersih atau Net National Income atau NNI dapat dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi pendapatan dan sisi kedua adalah sisi produksi. Sisi pendapatan yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Faktor yang kedua adalah dari sisi produksi, yaitu sejumlah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Net National Income atau NNI dapat dijabarkan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. NNI sama dengan NNP kurang PTL. PTL apa sih PTL? PTL adalah pajak tidak langsung. Yang dimaksud sebagai pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Itulah materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan dari pemateri kedua. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai konsep personal income atau PI. Konsep ini menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang. Misalnya gaji seorang pegawai negeri.
Besarnya personal income ini adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurang oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. Selanjutnya materi mengenai disposable income atau DI, yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi, tapi harus dikurangi pajaknya, yaitu pajak yang dibebankan tidak dapat dialihkan kepada orang lain, misalnya pajak pendapatan. Besarnya disposable income ini ialah setelah personal income dikurang pajak langsung. Selanjutnya mengenai rumus pendapatan nasional, yaitu GDP atau Gross Domestic Product, ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurang pendapatan WNI di dalam negeri, sama dengan GNP, Gross National Product, dikurang depresiasi, sama dengan NNP atau Net National Product, dikurang pajak tidak langsung, sama dengan pendapatan nasional ditambah subsidi dikurang laba ditahan dikurang pajak atas laba, sama dengan personal income dikurang pajak pribadi, sama dengan disposable income. Selanjutnya mengenai hubungan antar pendapatan nasional dan pribadi. Pendapatan nasional itu dikurangi keuntungan perusahaan tidak dibagi, pajak keuntungan perusahaan, kontribusi kepada dana pensiun jika ada, lalu ditambah pembayaran pindahan, bunga pinjaman konsumen, bunga pinjaman pemerintah, sama dengan pendapatan pribadi. Bisa juga dikatakan adalah mengenai pendapatan nasional mewakili semua pendapatan yang diterima oleh pemasok faktor produksi, yaitu rumah tangga, korporasi, atau pemerintah. Namun penghasilan pribadi hanya mencakup semua pendapatan yang diterima rumah tangga. Pendapatan juga termasuk penerimaan dari pembayaran transfer seperti tunjangan pengangguran. Cukup sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri keempat untuk memaparkan materinya. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi selanjutnya, yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Produksi nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam satu tahun dengan cara menjumlahkan value added tiap proses produksi. Adapun rumusnya yaitu Y sama dengan sigma P kali Q atau Y sama dengan P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 tambah P3 kali Q3 tambah sampai Pn kali Qn. Adapun keterangannya yaitu Y adalah pendapatan nasional atau GDP, Q1 adalah jumlah barang ke-1, P1 adalah harga barang ke-1, Q2 adalah jumlah barang kedua, P2 adalah harga barang kedua, Qn yaitu jumlah barang ke-n, sedangkan Pn adalah harga barang ke-n. Selanjutnya yaitu pendekatan produk. Pendekatan produk yang dimaksudkan yaitu perhitungan produk secara neto, yaitu nilai tambah yang diciptakan dalam satu proses produksi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan pada setiap proses produksi. Selanjutnya, komponen usaha atau produksi penyumbang pendapatan nasional. Yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. Yang keempat, listrik, gas, dan air minum.
yang kelima bangunan, yang keenam perdagangan, yang perdagangan, hotel dan restoran, yang ketujuh pengangkutan dan komunikasi, yang kedelapan bank dan lembaga keuangan lainnya, yang kesembilan sewa rumah, 10 pemerintahan dan pertahanan, dan adapun yang terakhir yaitu yang ke-11 adalah jasa-jasa. Mungkin hanya sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian. Itulah tadi pemaparan dari pemateri keempat. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kelima untuk memaparkan materinya. Tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzula Zikrina akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Metode perhitungan pendapatan nasional yang kedua, ada pendapatan yang mencakup seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun atau 1 periode. Dengan rumus Y atau pendapatan sama dengan upah ditambah sewa ditambah bunga ditambah laba. Selanjutnya masuk di istilah-istilah. Yang pertama itu transfer perusahaan, meliputi semua pengeluaran perusahaan kepada sektor swasta, di mana perusahaan tidak memperoleh balas jasa. Contohnya itu bantuan THDP lembaga sosial. Yang kedua, pajak tidak langsung. Apabila oleh pembayar pajak, beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pembayaran pajak tidak langsung itu tidak dilakukan secara rutin, seperti pajak langsung. Contoh dari pajak tidak langsung itu PPN, yang terjadi jika ada transaksi jual-beli. Jika tidak ada transaksi jual-beli, maka kewajiban perpajakannya tidak wajib. Kemudian yang ketiga itu subsidi perusahaan, yaitu bantuan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang menemui kesulitan dalam usahanya. Namun dari kepentingannya, perusahaan tersebut masih perlu untuk dipertahankan. Kemudian yang terakhir itu ada penyusutan. Yang dimaksud yaitu penyusutan perusahaan terhadap bangunan, mesin-mesin, dan peralatan, termasuk kerusakan aktiva tetap perusahaan yang tidak terduga. Selanjutnya ada metode perhitungan pendapatan nasional yang ketiga, yaitu pengeluaran, yang mencakup semua jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun atau 1 periode dengan cara menjumlahkan pengeluaran rumah tangga konsumen atau RTK, rumah tangga produsen atau RTP, rumah tangga pemerintah atau RTG, dan rumah tangga luar negeri itu RTLN. Rumusnya itu pendapatan sama dengan konsumsi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah investasi ditambah ekspor dikurangi impor. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan dari pemateri kelima. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keenam atau pemateri terakhir untuk memaparkan materinya. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Saya akan menjelaskan tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita dan pembangunan ekonomi. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. Menghitung pendapatan per kapita, yaitu IPC sama dengan GNP per POP. Keterangannya yaitu GNP adalah Gross Nation Product, sedangkan POP adalah jumlah penduduk. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari para pemateri. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Diharapkan para audiens yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirim emoticon raise hand-nya masing-masing. Terima kasih.